Halo, perkenalkan nama saya Mirna Riwijeta, NIM 17090010031. Saya mahasiswa semester 6, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Video kali ini saya membahas tentang kesiagaan darurat pemberantasan wabah zoonosis dan partisipasi masyarakat. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa itu kesiagaan darurat penanggulangan zoonosis dan siapa yang menyusun pedoman kesiagaan darurat. Kesiagaan darurat meliputi kegiatan penyusunan kebijakan, perencanaan pedoman, dan prosedur serta identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mengelola respon keadaan darurat penyakit hewan yang efektif dan tepat waktu. Sedangkan pengendalian dan penanggulangan zoonosis itu sendiri merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan zoonosis prioritas, manajemen risiko, kesiagaan darurat, pemberantasan zoonosis, dan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan kesehatan lingkungan dan kesejahteraan hewan. Pedoman kesiagaan darurat disusun oleh Menteri bersama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, konservasi sumber daya alam hayati, kelautan dan perikanan, serta institusi terkait. Yang kedua, apa itu disosialisasikan dan disimulasikan? Disosialisasikan yaitu menyampaikan atau memberitahukan bagaimana tindakan respon cepat ketika terjadi wabah, sedangkan disimulasikan merupakan menguji cobakan tindakan respon cepat apabila terjadi wabah yang harus dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangannya. Yang ketiga, mengapa pedoman kesiagaan darurat perlu dievaluasi? Pedoman kesiagaan darurat perlu dievaluasi karena untuk memastikan efektivitas dan dipahaminya pedoman kesiagaan darurat tersebut. Yang keempat, siapa yang menyampaikan pernyataan dan pengumuman wabah zoonosis? Pernyataan dan pengumuman wabah zoonosis diumumkan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya kepada masyarakat. Yang kelima, siapakah pihak otoritas veteriner serta apa syarat dan wewenang seorang otoritas veteriner? Pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner di kementerian provinsi dan kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya. Otoritas veteriner terdiri atas yang pertama, Otoritas Veteriner Nasional. Otoritas Veteriner Nasional berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan nasional. Syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner Nasional yaitu telah ditetapkan oleh Menteri sebagai dokter hewan berwenang, memiliki keahlian dan pengalaman di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner atau karantina hewan, dan menduduki jabatan yang paling rendah sebagai pimpinan tinggi pratama di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner atau karantina hewan. Yang berikut, Otoritas Veteriner Kementerian. Otoritas Veteriner Kementerian mempunyai syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner Kementerian yaitu telah ditetapkan sebagai dokter hewan berwenang dan menduduki jabatan paling rendah sebagai pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner atau karantina hewan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan hewan. Yang berikut, Otoritas Veteriner Provinsi. Otoritas Veteriner Provinsi berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di wilayah provinsi. Syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner Provinsi yaitu telah ditetapkan oleh Gubernur sebagai dokter hewan berwenang dan menduduki jabatan paling rendah sebagai administrator yang membidangi suburusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner. Yang berikut, Otoritas Veteriner Kabupaten atau Kota. Otoritas Veteriner Kabupaten atau Kota berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di wilayah kabupaten atau kota. Syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten atau Kota yaitu
telah ditetapkan oleh bupati atau wali kota sebagai dokter hewan berwenang, menduduki jabatan paling rendah sebagai pengawas yang membidangi suburusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner. Yang keenam, bagaimana penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa akuatik, satwa liar, dan hewan keperluan khusus? Penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa akuatik dilakukan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan. Sedangkan penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa liar dilakukan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang konservasi sumber daya alam hayati. Yang berikut penanggulangan zoonosis yang bersumber dari hewan keperluan khusus itu dilakukan berkoordinasi dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kepebeanan. Yang ketujuh, contoh konkret bentuk partisipasi masyarakat dalam menanggulangi wabah zoonosis. Contoh konkret bentuk partisipasi masyarakat dalam menanggulangi wabah zoonosis yang pertama, setiap orang yang memiliki atau memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan hewan dan kebersihan serta kesehatan lingkungannya. Yang kedua, setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus zoonosis pada hewan dan atau manusia wajib melaporkan kepada perangkat kelurahan atau desa atau kecamatan, otoritas veteriner dan atau otoritas kesehatan setempat. Yang kedelapan, bagaimana pemerintah mengikut sertakan masyarakat dalam penanggulangan wabah zoonosis? Pemerintah mengikut sertakan masyarakat dalam penanggulangan wabah zoonosis dalam bentuk pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.